Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami tentang teori kognitif, persepsi, dan memori. Dengan anggota kelompok yang pertama Rahmi Ramadhani dengan NIM 2130306067, Rania Amelia dengan NIM 2130306068, dan Redatul Jannah dengan NIM 2130306069. Materi yang pertama yaitu teori kognitif. Kognitif adalah suatu proses berpikir, yaitu kemampuan individu untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Proses kognisi berhubungan dengan tingkat kecerdasan atau intelijensi yang mencirikan seseorang dengan berbagai minat, terutama ditunjukkan kepada ide-ide dan belajar. Setiap individu berpikir menggunakan inteleknya. Kemampuan inteligensilah yang menentukan cepat tidaknya atau terselesaikan tidaknya suatu masalah yang sedang dihadapi. Makna perkembangan kognitif bagi kehidupan anak yaitu yang pertama, hubungan inteligensi dengan kehidupan anak. Yang kedua, hasil pembuktian tentang inteligensi. Dasar perkembangan kognitif terbagi 3, yaitu pendekatan behavioris, yang kedua pendekatan psikometris, dan yang ketiga pendekatan Piagetian. Yang kedua yaitu teori persepsi. Teori persepsi yaitu konsep di mana pemrosesan maupun atau rangsangan yang diterima oleh indera, di mana terjadi transformasi dari informasi tingkat rendah menjadi informasi lebih tinggi. Misalnya, mengenal objek melalui bentuknya. Proses perkembangan persepsi dimulai ketika bayi, yaitu sejak berfungsinya alat-alat indera. Faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor dari karakteristik pribadi atau pemersepsi, faktor sirausional, dan faktor dalam target. Faktor-faktor persepsi dari luar yaitu intensitas, ukuran, keberlawanan atau kontras, pergaulan, gerakan, baru dan familiar. Faktor persepsi dari dalam yaitu belajar atau pemahaman, motivasi dan persepsi, kepribadian dan persepsi. Proses persepsi. Gibson menguraikan proses persepsi seseorang diawali dari adanya pengaruh realita organisme berupa stimuli seperti sistem imbalan organisasi, alur kerja, dan lainnya yang kemudian akan diproses menjadi persepsi individu melalui tahap observasi terhadap stimuli yang diterima oleh indera. Sane menguraikan proses persepsi dimulai ketika stimulus lingkungan diterima melalui perasaannya. Stimulus merupakan sandaran yang terorganisasi dan terinterpretasikan yang mengacu pada aktivitas proses pengolahan informasi yang bervariasi. Perbaikan persepsi. Yang pertama, Duality Management Program. Yang kedua, Empathy Lead Order. Yang ketiga, Postpone Impression Formation. Yang keempat, Compre Perception Lead Order. Memori. Memori merupakan alat di mana kita menggambarkan pengalaman masa lalu kita. Untuk menggunakan informasi tersebut, di masa sekarang, para psikolog kognitif telah mengidentifikasikan 3 operasi memori. Yang pertama, pemasukan, penyimpanan, dan pemunculan kembali. Jenis-jenis memori yaitu memori autobiografis, episodik, dan memori semantik. Sejumlah kategori umum dari jenis informasi yang disimpan dalam LTM disusun berdasarkan kemungkinan fungsi adaptifnya, yaitu kemampuan spesial, karakteristik fisik dunia di sekeliling kita, hubungan sosial, nilai-nilai sosial, keterampilan motorik, keterampilan perseptual. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan.
Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.